Kisah berawal dengan diperlihatkan seorang gangster yang mengantarkan beberapa orang untuk pergi mengungsi ke negara lain. Hal itu lantaran di negara Spanyol terjadi sebuah konflik serta krisis yang sangat ekstrim. Dan cerita akan berfokus kepada salah satu pasangan suami istri yang bernama Nico dan Mia. Bagi mereka berdua, ini adalah perjalanan satu-satunya demi masa depan keluarga mereka agar bisa lebih terjamin. Meskipun mereka bertaruh harta maupun nyawa, mereka tidak memperdulikannya. Setelah melewati para penjaga, melalui sela-sela kontainer, mereka berdua dipertemukan dengan salah satu gangster. Setelah Nico berunding, ternyata uang yang dibawanya ini tidaklah cukup. Untuk itu, akhirnya dia memberikan cincin pernikahannya, meskipun Mia ini sebenarnya menolaknya. Namun apalah daya, ini merupakan jalan satu-satunya. Amor, dame tu anillo. No. Tenemos que salir del país ya. Toma. Venga. Venga, seguidme. Feliz viaje. Dari sini diketahui kalau Mia sebenarnya tengah mengandung anak pertamanya. Setelah satu malam menunggu di sana, tiba-tiba terdengarlah suara gaduh dari luar. Nico yang kala itu membuka pintu kontainer tersebut, dia dikagetkan dengan datangnya para orang-orang yang sekedar ingin berebut masuk ke dalam kontainer. Hal itu lantaran mereka semua panik tidak kebagian tempat. Hingga tiba-tiba saja pemimpin gangster itu pun datang dan menyuruh mereka semua agar sebagian dari mereka pindah ke kontainer yang satunya. Namun karena Nico berada di bagian depan, dia juga disuruh untuk pergi ke kontainer lainnya. Walaupun dia menjelaskan kalau istrinya itu berada di sana, namun gangster itu tidak memperdulikannya. Nico pun berpesan kepada Mia agar tidak mempercayai siapapun, dan dia juga berjanji akan kembali menemuinya lagi ketika sudah berada di pelabuhan. ¿Cómo vamos a hacer para encontrarnos ahora? Tranquila, busco cosas. El móvil, la comida. Ten cuidado, mi amor. Por favor, no me cuelgues. En nada, estamos juntos, ya verás. Singkat cerita, kini peti kemas yang membawa mereka mulai bergerak menuju ke pelabuhan. Dari balik sebuah lubang, Mia pun melihat betapa keosnya keadaan kota di waktu itu. Dia melihat banyak kerusuhan di mana-mana dan juga para tentara tidak segan-segan untuk menghilangkan nyawa mereka. Hingga akhirnya mereka semua pun sampai di sebuah tempat pemeriksaan. Terlihat banyak sekali tentara bersenjata lengkap yang memeriksa peti kemas yang ditumpangi oleh mereka. Pemimpin tentara tersebut sebenarnya sudah mengetahui kalau truk itu memuat para penduduk yang ingin meninggalkan negara tersebut. Hingga akhirnya dia pun menyuruh salah satu anak buahnya untuk menembakinya. Beruntung tembakan itu tidak mengenai salah satu penumpang kontainer tersebut. Travis, ponte ahí. Setelah kejadian itu, pemimpin tentara pun berteriak serta mengatakan sebenarnya kalian ini telah ditipu oleh para gangster dengan menjanjikan hidup yang lebih baik di negara lain. Dan di sini dia sebagai tentara akan menyelamatkan para warganya dari hal tersebut. Untuk itu, dia meminta agar para orang-orang yang berada di sana untuk segera keluar.
Namun setelah salah satu dari mereka ini membuka pintu kontainer tersebut, disitulah para tentara justru malah menembaki mereka semua secara bertubi-tubi, hingga menyisakan Mia yang kala itu dia bersembunyi di atas sebuah kotak kayu. Setelah itu, komandan menyuruh anak buahnya untuk mengambil semua barang-barang serta mengeluarkan mayat-mayat yang bertumbangan di kontainer tersebut. Limpia toda esta mierda y recoge sus cosas. Singkat cerita, di tengah tidurnya, Mia pun terbangun karena kontainer yang dinaikinya ini berguncang sangat hebat. Dari sini diketahui kalau dia sudah berada di pelabuhan. Kebetulan kontainer yang ditumpanginya ini sudah tertata di sebuah kapal kargo. Kini kapal itu pun sudah mulai berlayar. Di sini betapa leganya perasaan Mia karena berhasil meninggalkan negara tersebut. Akan tetapi dia ini masih khawatir dengan keadaan Nico yang sejak pemeriksaan di perbatasan kemarin dia tidak bisa menghubunginya. Di sini Mia juga mengumpulkan sisa-sisa barang yang bisa dia gunakan untuk bertahan hidup. Hingga akhirnya tiba-tiba kapal yang membawa kargo tersebut diterjang sebuah badai yang sangat besar. Mia yang mendengar para kru mengevakuasi para penumpang yang sama seperti dirinya, dia pun mencoba memanggil dan meminta tolong. Tapi apalah daya, karena badai tersebut terlalu besar, kontainer yang ditumpangi Mia ini justru malah terjatuh. Setelah Mia tersadar dari pingsannya, dia pun mendapati kalau dia terombang-ambing di tengah lautan lepas. Dari sebuah jendela, dia pun melihat banyak kontainer yang terombang-ambing. Hingga di suatu ketika, dia mendengar serta melihat kontainer yang sama persis ditumpangi oleh suaminya ini tenggelam ke dasar laut. Sungguh, itu merupakan pemandangan yang sangat mengerikan bagi Mia. Dia pun menangis karena Mia ini sangat mengenali betul kontainer yang ditumpangi oleh suaminya tersebut. Namun secara perlahan-lahan, air pun mulai masuk dan menggenangi kontainer yang ditumpangi oleh Mia. Mia pun berusaha menutup semua lubang yang berada di sana dengan peralatan seadanya. Akan tetapi semakin lama air di dalam kontainer itu semakin menggenang, hingga membuat kalau seandainya Mia ini tidak bisa keluar, maka sudah dipastikan nyawanya ini akan terancam. Di tengah kesendiriannya, tiba-tiba dia mendapatkan sebuah telepon dari Nico. Tentu hal itu membuat Mia ini sangat senang. Mía, Mía, mi amor. Sí, voy a ir a por ti, te lo prometo. Tú tienes que aguantar. Setelah mengetahui Nico masih hidup, Mia pun kembali mendapatkan sebuah semangat untuk bertahan hidup. Singkat cerita, di tengah hantaman sebuah badai, Mia pun merasakan kalau dia akan segera melahirkan anak pertamanya. Hingga akhirnya di tengah genangan air, Mia pun berhasil melahirkan bayinya dengan selamat. Rasa lapar, lelah, haus membuat dia ini semakin berhalusinasi. Hal itu lantaran persediaan makanan Mia ini semuanya telah habis. Beruntung di saat dirinya ini lagi sekarat, turunlah hujan yang sangat deras, hingga membuat Mia ini dapat meminum beberapa tetes air melalui lubang yang sebelumnya telah dia buat.
Mia yang merasa badannya sudah baikan, dia pun kembali meneruskan perjuangannya untuk membuka lubang kontainer yang berada di atasnya. Dengan bersusah payah, akhirnya Mia pun berhasil membuka kontainer tersebut. Hal ini menandakan kalau dia mempunyai harapan untuk bertahan hidup semakin besar. Ketika Mia membawa bayinya untuk pergi ke atas kontainer tersebut, tanpa sengaja Mia membuang kotoran anaknya tersebut ke lautan lepas. Rupanya hal itu membuat ikan-ikan yang berada di sana berkumpul untuk memakannya. Karena hal itu, Mia pun jadi punya ide untuk menangkap ikan tersebut. Dengan menggunakan bahan seadanya, Mia pun berhasil membuat tombak yang dia gunakan untuk menangkap ikan. Mungkin sudah ratusan kali Mia melemparkan tombak buatannya, namun dia tidak kunjung mendapatkan ikan satupun. Bahkan dia sampai mual-mual karena saking laparnya dan betapa kelelahan tubuhnya tersebut. Ketika lagi istirahat, Mia pun melihat ada sebuah pesawat yang melintas di atasnya. Dengan sangat panik, dia pun segera mengambil kaca yang berada di dalam kontainer. Tapi karena hal itu membuat kaki dari Mia ini terluka cukup parah akibat terkena plat besi tajam yang menganga tepat berada di pintu keluar kontainer tersebut. Hari demi hari pun kini telah dilewati oleh Mia. Mia pun belajar banyak bagaimana cara bertahan hidup di tengah lautan lepas. Dia pun kini sudah pandai menangkap ikan. Bahkan ikan yang ditangkapnya ini secara mentah-mentah dia langsung memakannya demi bertahan hidup. Lalu tepat di malam hari, tiba-tiba Mia mendapatkan sebuah telepon dari Nico. Akan tetapi di sini Nico memberikan sebuah kabar kalau dia tidak bisa menjemput Mia dan bayinya. Lantaran Nico ini telah tertembak hingga membuat dirinya ini sampai sekarat. Di akhir hayatnya, Nico mengatakan agar Mia ini terus berjuang demi dirinya dan bayinya. Beberapa hari pun telah dilewati oleh Mia berada di atas kontainer tersebut. Hingga akhirnya kontainer yang ditumpangi Mia ini perlahan mulai tenggelam. Lalu dia meletakkan bayinya di atas sebuah rakit yang dia buat dengan bahan seadanya. Sedangkan Mia akan berenang sambil memegangi rakit itu yang dia manfaatkan sebagai pelampung. 2 hari pun Mia ini terombang-ambing di tengah lautan lepas. Hingga akhirnya dia pun berhasil ditemukan oleh nelayan yang kala itu tengah mencari ikan di sana. Mia dan bayinya berhasil selamat setelah terombang-ambing di lautan lepas hampir 1 bulan lamanya, dan cerita pun berakhir.